Hai, welcome back. Ya, baju saya sama. As you can see, saya rekam pada hari yang sama. Oke, untuk materi yang ini adalah materi yang sangat penting kalau Anda berencana nanti di semester 7 atau semester 6 nanti memilih skripsi statistik atau research kuantitatif. Maka Anda harus memahami mengenai materi minggu ini. Materi minggu ini simple. Uji hipotesis sama uji asumsi klasik. Kenapa kita perlu melakukan kedua uji tersebut? Karena kedua uji tersebut kita akan bicara mengenai apakah secara statistik data hasil yang Anda dapatkan itu bisa dipercaya atau tidak. So, kita mau dengan apa yang gampang dulu. Uji hipotesis itu ada 3. Pertama uji R, uji F, sama uji T. Uji R itu terbagi menjadi 3, tapi kita biasa menggunakan adjusted R square. Adjusted R square adalah seberapa fit, seberapa cocok model penelitian Anda untuk membicarakan fenomena yang sedang berjalan itu. And then uji F adalah seberapa tinggi pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama diuji terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jadi kalau hipotesis kan salah satu kan, kalau uji F itu uji secara bersama-sama seberapa tinggi pengaruh terhadap dependen itu untuk mengaruh seberapa tinggi sih pengaruh yang seberapa, berarti Anda kan di sini biasanya kalau angka di 100 berarti tinggi banget, tapi di bawah 100 berarti kita bisa mengasumsikan bahwa kita bisa menjelaskan hanya 50% atau 60% saja. The other 40% itu di luar, itu belum ketemu. Di atas 100 berarti something too tinggi, is weird. Dan yang ketiga adalah uji T. Uji T adalah uji hipotesis yang sesungguhnya, di mana kita akan bicara per hipotesis, per variabel independen terhadap dependen. Dan itu hanya bisa diterima apabila memenuhi 4 asumsi klasik. Which yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas. Saya ketikin karena ini lumayan ribet. Normalitas, Pak, gampang ya Pak, ada 3 itu nyibelin. Normalitas adalah kita bicara mengenai seberapa penyebaran data itu normal. Normal itu biasa membuat kurva gini. Nah, ini seperti COVID, kita akan menentukan turunkan kurva. Kenapa? Kurva itu pasti gini, itu normal namanya. Kalau nggak normal tuh gini, nyet, nggak normal ini, tuh itu normal. Something wrong di situ, atau ini something wrong sini, ini ya something wrong. Tapi kalau kurva itu biasa gini. Kenapa? Dibuat yang kecil, besar, muncak, and then turun. It's always like that. Itu data normalitas. Berarti yang biasanya di paling banyak itu ada yang rata-rata. Ya aneh-aneh itu kan biasa dikit doang. Tadi kita udah buang tuh yang maha aneh, outlier udah buang kan. Asalnya yang agak aneh di antara orang-orang normal. Itu normalitas. Itu biasanya nggak banyak orang aneh itu. Dan yang kedua adalah uji um, autokorelasi. Saya nyontek dulu ya, lupa gua. Oh ya, oke. Autokorelasi berarti kita harusnya nomor 4 nih. Nomor 2 itu ini pertama multikolinearitas, and then ini heteroskedastisitas. I told you it will be annoying. Ayo, siapa bisa ngomong multikolinearitas, heteroskedastisitas? Ini siapa? Heteroskedasticity, multicollinearity, sama autocorrelation of course. So, multicollinearitas adalah kita harus buktikan bahwa di antara variabel di independen tersebut tidak saling mempengaruhi. Artinya modelnya tadi kan A, B, C terhadap D kan. A, B, C itu harus bebas, tidak boleh saling mempengaruhi. Itu yang pertama.
Itu yang mengenai multi-core. Yang kedua adalah heteroskedastisitas, artinya kalau kita melakukan pengujian dengan populasi yang sama, harusnya pengujian dengan orang lain dengan model Anda hasilnya sama. Itu buktikan dengan uji heteroskedastis. Pak, kita bisa membuktikan orang belum uji tapi dengan statistik bisa? Ya, bisa actually. Jangan tanya kenapa. And last one adalah autokorelasi, bahwa kalau kita melakukan uji yang sama di waktu yang lain, tapi semua kondisinya sama, itu hasilnya akan sama. So, betul gak sih autokorelasi? Oke. Berarti tidak ada hubungan dengan waktu. Berarti orang observasi sekarang, tahun depan hasil sama. Itu yang namanya uji statistik. Meskipun ya biasanya orang, dan itu biasa orang kejebak di angka 4, tapi no problem. Itu bisa kita bicarakan. Biasanya orang kejebak di sini. 3 ini biasanya lewat. Biasanya. Oke? Kita mulai dengan membaca seluruhnya sekaligus. Kenapa semua itu bisa sekaligus? Oke, step 1. Kita tahu tadi kalau uji norm valid sama reliable itu sum kan. Kalau uji regresi menggunakan average. So, kita butuh compute variable reset PE AVG sama dengan min dari P1, P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Go. And then compute variable reset, dan E sama dengan min dari 1, 2, 3, 4, sorry. SI sama dengan min dari and then 1/SQ sama dengan min dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and finally US sama dengan min dari US 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, now next adalah kita bicara model. Model penelitian Anda itu sangat tegak. Makanya saya selalu bicara soal model penelitian di awal nanti. Jadi kalau misalnya kayak ini ya, A ke B ke C, A, B, dan C menuju ke D, berarti 3 independen pada 1 independen, berarti dia hanya perlu 1 kali regresi. Tapi kalau misalnya seperti ini, dia butuh berapa kali regresi? Gampang. Pertama-tama, ini kan dimensi ini tuh 1, 2, 3 terhadap 1, 2, 3, 4 terhadap ini 1 regresi, 1, 2, 3 terhadap ini 2 regresi, dan 1, 2 terhadap ini 3 regresi. Jadi kembali, Anda punya model seberapa ribet sebenarnya. Kalau seperti ini, wow, 1, 2, 3, 4 terhadap ini 1,
1 2 3 4 hadap ini 2, 1 2 3 4 hadap ini 3, 1 2 3 hadap ini 4. Intinya berapa kali ada regresi, berapa biji dependennya. Simple. Oke. Jadi model Anda tolong cek lagi ya. Punya saya simple. 4 independen pada 1 dependen. Selesai. So, setelah step 1 beres, mau mengambil min dari semua variabel, step kedua adalah menguji regresi. Caranya, analyze regression linear, and then kan sudah di taruh. Oh, saya PP yaudah. Dependennya adalah user satisfaction. Independennya adalah 4 ini. Janganlah jelek banget sih. Ini aja lah. Oke. Analyze regression linear. Dependennya adalah user satisfaction. Independennya adalah 4 ini, oke. Lalu statistics. Kita gunakan descriptive and then collinearity diagnostic and then Dolby Watson. Itu apa? Untuk yang 4 uji satu lagi, santai. Udah. And then save unstandardized residual. And then plots jetpred terhadap S-receipt, and then oke. Berdoalah dengan khusyuk di sini. Kenapa? Inilah hasil penelitian Anda. Kita mulai dari yang paling gampang. Uji R-square 0,645. Biasa pasti di bawah 1. 0,645. Artinya seberapa fit model ini menjelaskan fenomena sebesar 64,5% atau 0,645 itu lumayan tinggi sebenarnya. Uji F itu 25,531, artinya secara bersama-sama bisa menjelaskan sebanyak 25,5%. The other 75 boh. Tapi berarti adalah signifikasi ada 000. Berarti emang boleh dipakai model ini. Nah, 2 ini ketika lewat, Anda menaik napas lega. Kenapa? Biar 30% sudah lewati. The other adalah uji T. Oh, uji T simple. Uji T adalah kalau signifikansinya di bawah 0,005, maka hipotesis alternatif diterima, nul tidak diterima. Tapi kalau di atas 0,05, maka hipotesis nulnya yang oke, hipotesis altnya yang tidak diterima. Di sini supaya Anda lihat bahwa semua hipotesis nul saya diterima, tak bisa tolak semua. Artinya memang nothing happens, tidak ngaruh sebenarnya, nggak ngaruh gitu loh. Artinya mau saya ngomong gimana pun bahwa apakah sistem berpengaruh terhadap kepuasan orang, nggak ngaruh. Kenapa? Everybody use system nowadays. Jadi orang nggak tahu ngefek. Sedih ya. Ini angkanya nih. Signifikansi. Next kita bicara soal uji asumsi klasik. Kita mulai dengan yang paling gampang dulu. Saya nyontek sekali lagi. Multi-call. Multi-call berarti tidak ada hubungan antar independen kan? Gampang. Fifth di bawah 10. Atau tolerance di atas 0,1. Ya kan? Tolerance di atas 0,1 atau fifth di bawah 10. Selesai. And then kita masuk ke uji berikutnya. Uji autorelasi. Itu Dolby Watson 2,041. Ini harus Anda tiba-tiba buka Google satu lagi, namanya adalah nilai tabel Dolby Watson. Dolby Watson. Cari aja masih ketemu kok. Pak, mana boleh? Boleh, mana aja boleh.
Oke, simple dulu. Pertama-tama, K ada variabel bebas, N observasi. K itu variabel bebas. Variabel bebas saya adalah 4. N observasi. Total saya ada 53. Sip. K saya 4. Oke? 53. Oke? Ya betul. DU 1,4, DL 1,7228. Oke. Jikalau nilai turbulent Watson di atas DU 1,7228, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Tapi kalau di bawah 1,4 atau di bawah DL ada kasus autokorelasi. Tapi kalau di antara 1,4 sama 1,7 inkonklusif, nggak jelas. Tapi saya kasih satu buah angka ajaib deh. DL setinggi-tingginya itu biasa 2, something. 2,2 biasanya. Oke. 2,01. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan nilai turbulence di atas 2, consider yourself safe. Consider, tapi mesti cek sekali lagi. Nah, dua uji lagi, uji normalitas sama uji heteroskedasitas itu agak aneh karena menjelaskannya harus dengan uji lain, yaitu dengan cara kita melakukan analyze and then non-parametric test and then one sample Kolmogorov-Smirnov atau KS kita ngambil dari asas tes ting normal boom jikalau shit, this is tidak normal. 0,064 tidak normal. Perlu diperbaiki datanya. Oh iya, ini ada nyimak satu nih. Pantas hasil yang masih salah. Nah, di poin ini artinya sekarang Anda harus melihat ini uji, ini punya siapa, mesti dihapus. Jadi, kalau pada saat ini Anda terkena kayak punya saya ini nggak normal nih ya. Simple. You can either hapus data 3 ini dengan cara mendeteksi ini kan predicted, ini kan value predicted terhadap residual predicted kan residual ini kan kamu tinggal save value sekali itu regression standardized residual dengan cara regress regression linear, tapi kali ini kamu save standardized yang value sama residual yang studentized. Oke. Jadi kamu compare dua data itu sampai ketemu ini, kamu hapus file tersebut. Tapi ini jarang banget terjadilah. Atau kamu nambah lagi responden. Oke. Itu normalitas. Wah, punya gua normal setan cucu. Untung nggak pakai data ini gua. Ini saya data yang saya ambil dari I don't know when, it's been a while. Kayaknya data yang belum saya bersihin kayaknya. Satu lagi adalah heteros bentar loh, lupa gua. Spearman, of course. Analyze correlate bivariate antara kali Spearman Spearman row, aku lupa antara file apa gue lupa. Bentar ya, sorry ya. Jadi kalau kamu nggak tahu, relax, saya juga nyari kok. Kelihatan gue nggak jelas, kelihatan gue belum cek data sama sekali. Save ya, betul. PE sampai ISQ sama ini. Oke.
Oh dear. What? I got ISQ as well? Hetero gue kena juga. Well, apparently saya juga kena apa namanya heteroskedasitas. What will you do if you kena ini? Something wrong dengan data kamu. Tapi biasa ini nggak terjadi kok. Scatter, tapi yes, this happened because of this tree. Kalau saya hapus 3 ini, harusnya nothing happen. Shall we play? Yuk. Standardized probabilities, analyze regression, linear. Sekali lagi saya standardize sama standardized value. Oke. Tiba-tiba seru kan? So kita mulai dengan yang ini. Kalau plus 2 ini min 3. ZPR berarti versi 2. Oke, ini yang plus 2 min 3. V data. Jangan sorting setan. Lupa gua. Nah, 55. Oke. Sort dari kolom A, largest to smallest. So ada yang datanya plus 2 sama min 2, something. Ada yo. 20 plus 20 plus 20 hapus. 20 hapus. Oke, 20 hapus. And then this one minus koma sama minus 2. Minus koma minus 2. Ada yo. 32. I don't know. Kita hapus 2 nih. 32 sama 20. 32 sama 20. 32 dan 20. Clear. Okay. Let's try again, shall we? Seru kan? Linear. Ini kita hapus dulu. Saya tidak mau dari no. Okay. Okay, looks good. Lebih tinggi. Still nggak sudah terima, sudahlah. Ini atau tapi biarin dulu. Okay, 2 lewat, 5 lewat, and then analyze non-parametric test, legacy layer, WhatsApp logi, Kolmogorov Smirnov, unstandardized,
ah 0,2 still nggak normal ya. You must go then kalau gitu, tapi nantilah. And then analyze regression, correlate bivariate, reset PE sampai ISQ dan standardize. Oke. Minimal lewat. Ini minimal lewat. Kok satu semua? Something wrong dengan betul kok salah? Tapi variat. Oh, Spearman. Of course. Still tidak kena ya. Itu. Hapus lagi. Hapus lagi. Terus yang Z ini kita boleh hapus lah. Sabar. Oke. Tiga salah ya. Sort tadi apa yang aneh tadi? Sialan. God damn it. Oh, lupa. Minus 0 sama min 3, 0, sama min 3, 0, sama min 3, 0, sama min 2 something. Aduh, 35. Hapus 35. Clear. Okay. Let's try again, shall we? No. Analyze, regression, linear, boom. 195. Masih lewat, saya 1,7 sih lewat. PE sekarang sama ISQ masuk. Looks good. Nice. Sepoki Ace unstandardized. Still nggak normal ya, kenapa ya? Wah, ada cara lain sih untuk ngecek normal apa enggak sih? Regression linear and then plot normality probability plot. Agak nggak normal sih, tapi biarlah, karena saya data dikit sih. And then correlate bivariate versus unstandardized Spearman. Masih ya
Huh, why? Well, inilah efek dari data terkecil. So that's why kalau konten data gede lebih bagus. Well, not successful, tapi saya harap kamu lebih berhasil dari saya. Oke, okay. Bye.